Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revi Anggela Yolanda dengan NIM 21 12 11 865 kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kepadatan Hunian dan Intensitas Pencahayaan pada Rumah dengan Kejadian TB Paru. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Ventilasi memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah untuk membebaskan kuman dari patogen, terutama kuman tuberkulosis. Kuman TB yang ditularkan melalui droplet nuklei dapat melayang di udara karena memiliki ukuran yang sangat kecil. Eh, Maka kuman TB dapat terbawa keluar ruangan rumah, tetapi apabila ventilasinya buruk, maka kuman TB akan tetap ada di dalam rumah. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menyebar dari penderita melalui udara. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga sering dikenal dengan sil tahan asam. Menurut WHO melaporkan bahwasanya jumlah kasus TB di dunia mencapai 9,9 juta kasus. Negara dengan TB tertinggi menyumbang 86% kasus di dunia. Eh, Secara global, Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga dunia dengan jumlah kasus tuberkulosis tinggi setelah India dan Cina. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai penderita tertinggi di dunia sesudah negara India, serat Cina dengan 10 juta orang penderita TB dan jumlah 1,4 juta kematian setiap tahunnya. Kejadian TB paru di Sumatera Barat berada pada urutan ke-21 dengan persentase 0,31%, yaitu sebanyak 37 juta 63 kejadian. Walaupun Sumatera Barat termasuk provinsi terendah dalam persentasenya, namun angka kejadian masih cukup tinggi. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menimbulkan terjadinya TB paru, diantaranya dipengaruhi oleh faktor gen, penjamu khas, dan lingkungan. Faktor risiko dari faktor lingkungan yaitu kondisi lingkungan fisik rumah yang buruk atau tidak memenuhi syarat dapat menjadi faktor risiko terjadinya penularan penyakit. Rumus masalah yang saya ambil yaitu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah ada hubungan kepadatan hunian dan intensitas pencahayaan rumah dengan kejadian TB paru. Tujuan penelitian ini yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui hubungan kepadatan hunian dan intensitas pencahayaan pada rumah dengan kejadian TB paru. Yang kedua, tujuan khususnya itu untuk mengidentifikasi hubungan kepadatan hunian dengan kejadian tuberkulosis. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan intensitas suhu dengan kejadian TB paru. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pelayanan keperawatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, sumber pengetahuan, dan usaha untuk mengurangi angka kejadian tuberkulosis terhadap kepadatan hunian dan intensitas pencahayaan rumah, sehingga dapat meningkatkan standar asuhan keperawatan di institusi rumah. Lalu, bagi institusi pendidikan dapat dijadikan masukan dalam bidang ilmu terkait khususnya dalam riset keperawatan. Sebagai masukan bagi peserta didik untuk mengetahui hubungan kepadatan hunian dan intensitas pencahayaan rumah dengan kejadian TB paru. Bagi penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi atau data pembanding untuk penelitian yang akan datang dalam melaksanakan penelitian berkaitan dengan hubungan kepadatan hunian dan intensitas pencahayaan rumah dengan kejadian TB paru. Selanjutnya bab 2 tinjam pustaka. Yang pertama konsep TB paru, pengertian TB paru. TB paru merupakan penyakit tuberkulosis infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang berbagai organ atau jaringan tubuh khususnya pada paru. Penyakit ini merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian hampir di sebagian besar negara di seluruh dunia. TB paru dapat menular melalui udara waktu seseorang dengan TB aktif dan paru batuk, bersin, dan terbicara. Etiologinya yaitu tuberkulosis disebabkan bakteri Mycobacterium menyebar dari
dari penderita melalui udara. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga sering dikenal dengan basil tahan asam atau BTA. Sebagai besar, bakteri TB sering ditemukan menginfeksi parenkim paru dan menyebabkan TB paru. Namun bakteri ini juga memiliki kemampuan menginfeksi organ tubuh lainnya seperti pleura, kelenjar limfa, tulang, dan organ, serta ekstra paru lainnya. Menurut Kurnia 2012 mengatakan bahwa faktor risiko penyakit TB paru yaitu kondisi sosial ekonomi, pencahayaan ruangan, dan luas ventilasi. Kondisi sosial ekonomi yang kurang baik menyebabkan penderita bisa memiliki kemampuan untuk membuat rumah yang sehat atau memenuhi syarat. Kurangnya pengetahuan untuk mendapatkan informasi kesehatan, kurangnya mendapatkan jangka layanan. Patofisiologinya menurut Kurniasari di 2012 mengatakan bahwa faktor risiko penyakit TB yaitu kondisi sosial ekonomi, pencahayaan ruangan, dan luas ventilasi. Hasil analisa menyebutkan bahwa jumlah penderita TB yang memiliki kepadatan hunian yang tidak memiliki syarat lebih banyak daripada penderita TB yang memiliki kepadatan hunian yang memenuhi syarat, baik pada lahan basah dan lahan kering dengan risiko terjadinya TB terbesar. Komplikasi. Komplikasi tuberkulosis menjadi di dua ya, bagian komplikasi berat dan komplikasi ringan. Laringitis, efusi pleura, pleuritis, emphysema merupakan golongan komplikasi berat. Pada Prenkinmore, pulmonal paru syndrome pasca tuberkulosis, fibrosis paru. Awal terjadinya komplikasi ini karena peradangan pada selaput dada menjadikan pleura tersebut robek dan masuk melalui kelenjar limfe, kemudian melewati sel mesotelial masuk ke rongga pleura dan juga bisa masuk ke pembuluh limfe. Saat peradangan terjadi karena adanya bakteri pyogenik akan membentuk pus atau nanah menyebabkan emphysema. Hematoraks terjadi karena tertekannya pembuluh darah di sekitar pleura. Sedangkan komplikasi lanjut terjadi karena adanya peradangan pada sel-sel otot jalan nafas. Dari peradangan kronis itu mengakibatkan paralisis silia dan terjadi statis mukos karena adanya infeksi kuman. Proses terjadinya infeksi peradangan menyebabkan bronkospasme mengakibatkan obstruksi jalan nafas. Konsep kepadatan hunian dan pencahayaan rumah. Kepadatan hunian adalah perbandingan antara luas lantai dengan jumlah anggota keluarga dalam suatu rumah. Tinggal persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh perumahan biasanya dinyatakan dalam 2 meter per pasien. Kepadatan hunian untuk seluruh rumah biasanya dinyatakan dengan 2 meter per pasien. Luas minimum per pasien sangat relatif tergantung dari kualitas bangunan dan fasilitas yang tersedia. Sedangkan menurut pendapat Newton Majo bahwa kepadatan hunian merupakan salah satu indikator pemicu tingginya tingkat penularan TB paru. Kepadatan penghuni dalam suatu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan berjubel. Pencahayaan kurang menyebabkan kuman tuberkulosis dapat bertahan hidup pada tempat yang sejuk, lembab, dan gelap tanpa sinar matahari sampai bertahun-tahun lamanya, dan mati bila terkena sinar matahari. Luas ventilasi yang kurang menyebabkan peningkatan kelembapan ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembapan ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya biak bakteri-bakteri patogen termasuk kuman tuberkulosis. Kita masuk bab 3 yaitu kerangka konsep. Yang pertama kerangka teori. Nah, TB paru merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Macrotherium tuberculosis yang menyerang berbagai organ atau jaringan tubuh, khususnya paru-paru. Penyakit ini merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian hampir di sebagian seluruh Indonesia dan negara. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menyebar dari penderita melalui udara. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam, sehingga sering dikenal dengan basil tahan asam BTA.
Faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian TB paru yang pertama umur, tingkat pendapatan, kondisi rumah, intensitas cahaya, riwayat kontak dengan penderita TB, dan kepadatan hunian. Yang kedua kerangka konsep, yang mana variabel independennya yaitu kepadatan hunian, variabel dependen kejadian TB paru, dan variabel independen intensitas pencahayaan. Hipotesis penelitian, yang mana HA ada hubungan kepadatan hunian dengan kejadian TB, HH, HO, sedangkan HO tidak ada hubungan kepadatan hunian dengan kejadian TB. Bab 4 metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-seksional, di mana pengukuran terhadap variabel dapat dilakukan dengan waktu bersamaan sehingga cukup efektif dan efisien. Dengan metode ini diharapkan dapat diketahuinya hubungan kepadatan hunian dan intensitas pencahayaan pada rumah dengan kejadian TB paru. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional, yaitu jenis penelitian ini digunakan bila peneliti ingin mengetahui mengapa situasi dan kondisi tertentu terjadi atau apa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Tempat dan waktu penelitian. Yang C, populasi dan sampel. Populasi. Populasi sering diartikan sebagai kumpulan objek penelitian dari mana data akan disaring atau dikumpulkan. Dengan demikian, populasi merupakan kumpulan semua elemen atau individu dari mana atau informasi akan dikumpulkan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita TB paru. Sampel adalah sebagian kecil objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien TB paru. Nah, yang ketiga kriteria sampel yaitu semua pasien penderita TB bersedia dijadikan responden, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat membaca, menulis, dan berbahasa Indonesia, tidak mengganggu pendengaran dan penglihatan. Yang keempat, teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampelnya yaitu non-probability sampling atau total sampling. Yang D, variabel dan definisi operasional. Yang pertama, variabel. Yang mana sedangkan dalam penelitian ini adanya variabel independen atau variabel bebas yaitu kepadatan hunian dan intensitas pencahayaan rumah. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat yaitu kejadian TB paru, di mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat diambil kesimpulan adanya hubungan kepadatan hunian dan intensitas pencahayaan rumah dengan kejadian TB paru. Yang kedua, definisi operasional. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas yaitu kepadatan hunian dan intensitas pencahayaan. Definisi operasionalnya, kepadatan hunian merupakan bagaimana kondisi luas rumah dengan jumlah banyaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut. Alat ukurnya kuesioner, cara ukur wawancara terpimpin, hasil ukur baik jika jumlah hunian tersebut satu rumah memenuhi syarat. Skala ukur ordinal. Yang kedua, variabel dependen variabel bebas yaitu pencahayaan rumah. Pencahayaan rumah merupakan bagaimananya cahaya masuk ke dalam rumah secara langsung atau keadaan penerangan di dalam rumah. Alat ukur observasi, cara ukurnya melihat bagaimana kondisi pencahayaan rumah. Hasil tidak 0 jika tidak memenuhi kriteria pada pencahayaan rumah, 1 memenuhi kriteria pada pencahayaan rumah. Skala ukur ordinal. Yang ketiga, variabel dependen, variabel terikat, yaitu kejadian TB paru. Kejadian TB paru merupakan suatu kejadian di mana penyakit TB paru tersebut sangat banyak dialami oleh penderita. Di sini rekod atau data sekunder. Hasilnya cara mengumpulkan data dari sumber rekam medik terhadap kejadian TB paru. Didapat rekam medik penderita TB paru ordinal.
Yang selanjutnya instrumen penelitian, lembar observasi, mengamati secara langsung dan mengobservasi bagaimana keadaan rumah penderita TB paru seperti melihat kepadatan suatu keluarga dalam satu rumah serta melihat bagaimana pencahayaan rumah apakah memenuhi syarat atau tidak. Sekian terima kasih, dari presentasi, proposal penelitian saya. Jika ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.